hari ini ibu tirinya Nizam diperiksa di Polres terkait laporan penelantaran anak sebagai saksi. Mungkin bagaimana? Jadi saksi ya. Ya. Kalau saya kan itu bagian daripada mekanisme pemeriksaan di penyidik ya. Karena kan pasti dia akan ditanya beberapa saksi termasuk ibu tirinya Nizam kan. Masalah nanti penyampaian seperti apa ya, dalam kondisi orang yang sudah ditahan, dalam kondisi orang yang sudah jadi tersangka kan, penyampaiannya apakah dengan memberatkan, meringankan ya kita lihat nanti ya. Memberatkan, meringankan, tapi kan Pak Anwar nanti harus bisa menjelaskan apa yang disangkakan, apa yang dituduhkan, benar nggak apa yang dilakukan tuduhan itu, ya harus dijelaskan dengan bukti-bukti yang ada. Karena pasti yang nama penelantaran itu yang berhubungan dengan di akhir cat itu yang menjadi catatan, dan itu bisa dibuktikan juga nanti. Oke. Bang, ini juga katanya lawyernya dari Ibu Tiri itu bahwa Yayan Nizam ini memang ada jejak KDRT, bahkan sampai menikah 6 kali. Apakah itu benar, Bang? Ibunya Nizam? Ibu tirinya Nizam. Dari pengacaranya Ibu tirinya Nizam. Bilang apa? Mengatakan bahwa memang ada jejak KDRT. Jejak? Iya, jejak KDRT, bahkan sampai menikah 6 kali, Bang. Itu benar gak sih, Bang? Ya, dalam tudingan kan sampai 12 kali ya. Ya, saya itu kan kadang-kadang, saya mohon maaf ya, walaupun saya asli Sukabumi, tapi posisi saya ada di kota gitu. Kalau di daerah itu rata-rata ya seperti itu ya, nikah itu berkali-kali, karena kan nikahnya tidak nikah negara ya, nikah secara agama siri. Saya nggak peduli ya dengan itu kan haknya dia ya, mau nikah berapa kali pun. Tapi kalau dia, pengakuan dia hanya 6 kali nikah, tapi dituding sampai 12 kali ya, itu kan harus dijelaskan juga oleh Pak Anwar nanti. Bang, soal kemarin juga yang rapat RDP Komisi 3 itu yang KPAI mengatakan bahwa kepergian Nizam ini ada unsur perencanaan, Bang, oleh ayah kandung dan ibu tirinya itu. Menanggapinya seperti apa sih, Bang? Diberatkan dengan pasal pembunuhan berencana. Karena kan laporan ibunya Nizam itu kan melaporkan pembunuhan berencana, itu ditudingkannya kepada ibu tirinya kan, terus penelantarannya ke Pak Anwar ya kan gitu. Tapi dari pihak KPAI mendorong kepolisian untuk menambahkan pasal pembunuhan berencana, Pak. Karena dalam kemarin pihak KPAI mengatakan kalau misalnya dalam proses pembunuhan itu pasti ada proses ya Pak, seperti kayak memasak air segala macam, pasti sudah ada terpikir untuk melakukan atau perencanaan itu gitu. Ya nanti kita lihat di rekonstruksi ya, rekonstruksi kasus ini, kita lihat urutan-urutannya, dan nanti siapa di situ yang berperan di situ kan. Ya tidak harus serta merta bahwa Pak Anwar yang melakukan. Kan perjalanan Pak Anwar pulang ke rumah itu, anak itu sebelum berangkat itu dia masih utuh, cuma sakit panas aja, tapi pulangnya sudah berubah. Itu hanya 30 jam kok. Gitu. Bang, dijerat dengan 3 pasal atau bahkan 4, penelantaran anak, kekerasan, pembunuhan, dan ya 3 pasal yang berat itu, Bang. Mungkin dari Abang sebagai pihak kuasa hukumnya bagaimana, dan rencananya akan membuat laporan nggak, Bang? Karena pihak DPR atau saat RDP kemarin mengatakan kalaupun misalnya pihak Pak Anu membuat laporan pasti tidak akan diterima karena sudah mendapatkan desakan dari DPR. Ya, seperti ada intervensi gitu, Bang. Ya semacam ada pesan dan tekanan ya, itu kan di publik juga. Ya saya aneh saja, orang yang dalam kondisi tertekan ya, terus orang dalam kondisi dibully, orang dalam kondisi di framing jelek, itu kan haknya dia melaporkan bahwa dia ada beberapa akun, ada beberapa orang yang menjudge dia sudah bersalah. Nah ini nggak boleh juga gitu. Jadi
saya berharap kepada yang terhormat anggota DPR RI termasuk Komisi 3, kita sebagai warga negara secara hukum memiliki hak. Baik membuat laporan ini hak juga. Kan jelas sekarang. Itu akun-akun yang bertebaran itu kan sudah menjas Pak Anwar ini bersalah. Kan tidak bisa seperti itu, kan juga hak untuk melaporkan. Ya, dianggap berita hoax. Ya, menimbulkan masyarakat jadi membenci terhadap klien saya dengan framing itu. Jadi ya saya juga akan nanti kalaupun nolak, saya minta tanda buktinya penolakan. Ya, kan dengan kuhap baru ini kita bisa melakukan, ya, melaporkan juga. Ya, silakan. Nggak usah. Sedikit. Berarti tapi menurut abang ini seperti ada intervensi juga nggak sih bang? Karena kan yang setahu saya setiap warga negara berhak melaporkan gitu. Berhak melaporkan, tapi kan kalau sudah dikebiri, ya sudah dikebiri, ya secara ada nggak yang melarang? Oh ini tidak boleh melaporkan, oh ini boleh melaporkan, kan kayak begitu nggak bisa. Aturan di mana yang seperti itu? Ya, DPR ini kan memproduk hukum, dia tahulah aturan hukum yang harus dijalankan. Ya, saya menyayangkan aja. Jadi jangan terlalu mendengar dari sepihak dan akhirnya menjudge seseorang bersalah, itu nggak boleh. Begitu. Oke bang, ini ada beberapa yang saya lihat, ada beberapa uploadan dari Ayah Nizam sempat mengupload bahwa adanya jika ada yang membicarakan yang negatif tentang dia, Ayah Nizam ini akan bertindak bang. Mungkin dari abang sendiri menanggapi seperti apa? Ya, kita kan sekarang sudah mengumpulkan akun-akun semua ya, berita-berita. Kita sudah dengan tim sudah, dan nanti kita lihat setelah pemeriksaan ini apakah unsur pidananya ada atau tidak. Kan polisi juga nggak boleh diintervensi, harus netral ya. Secara psikis polisi dipanggil ke DPR itu beda loh. Ya, penyidik polisi itu dipanggil ke DPR beda loh. Ya, itu aja tidak saya sebutkan. Nah ini juga repot nanti. Dan saya berharap kepada polisi sebagai penegak hukum, sebagai penyidik, ya harus netral, tidak boleh ada intervensi dari pihak mana. Jangan karena dipanggil oleh DPR langsung menentukan orang sebagai tersangka, tidak bisa. Ya. Oke Bapak, mungkin kedepannya mungkin langkah apa yang abang mau lakukan itu? Ya, kita pertama mendampingi Pak Anwar pemeriksaan dulu. Nanti dari hasil pemeriksaan apa saja sih yang disampaikan itu kita kaji juga, ya. Yang terdekat ya. Oke. Kapan mungkin pemeriksaan? Ya nanti kita lihat, nanti kita infokan kapan akan diperiksa ya.